Avenue.org. 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 Avenue.org.
emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengambil, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menanti, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu. Hai semuanya, selamat hari Paskah dan sukacita banget gua bisa berada di YouTube channel ini. Dan ya udah sekian lama kita vakum karena saya rasa ini waktu yang tepat untuk kita bisa mengaktifkan lagi YouTube channel ini. Dan saya bangga untuk bisa serving teman-teman semua, anak-anak muda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun di kancah internasional. Dan saya percaya kita semuanya merayakan Paskah dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. Dia menebus setiap dosa-dosa kita yang banyak sekali yang kita lakukan, dan Dia sudah menggenapinya di atas kayu salib. Dan hari ini saya mau memberikan satu pesan Tuhan yang sangat penting di hari Paskah ini, yaitu bicara soal pengharapan. Kita baca sama-sama di Yohanes 20 ayat 19-29. Dan ini kita perlu cermati baik-baik kisah ini, di mana Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya. Kita lihat di ayat 19 dulu ya. Let's go. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ceritanya mereka mengurung diri. Mereka ketakutan.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita lihat di ayat 20. Dan setelah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, perhatikan di sini, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap adanya dosa tetap ada." Nah, ini ceritanya kalau kita lihat, Yesus sudah menampakkan diri berkali-kali. Kalau kita lihat di pasal 20, di ayat 1 sampai 20 itu peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan dia melihat di situ kuburan Yesus itu dalam keadaan yang kosong. Dan ia menghampiri Petrus pada saat itu dan dia mengira bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan dia tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan disitulah di mana kisah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan setelah itu berjalan waktu, dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita akan lihat di sini ayat 19 sampai 29, dan terkhususnya kita akan fokus satu orang ini, namanya Thomas. Nah, kita lihat sekarang di 24 sampai 29. Ayat 24 kita bisa baca sama-sama ya. "Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Dia nggak ada. Di ayat 25, "Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, 'Kami telah melihat Tuhan.'" Nah, di sini kita lihat respon Thomas. "Tapi Thomas berkata kepada mereka, 'Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya.'" Nah, teman-teman semuanya, kita sadari betul bahwa kadang kita suka nggak percayaan. Kadang kalau misalnya kayak Tuhan berpesan sama kita sesuatu, kadang-kadang kita ragu. Emang bener Tuhan? Minta dong sesuatu kayak macam tanda begitu, sehingga saya bisa percaya. Nah, kita bisa ngelihat 8 hari kemudian, kita lihat dari 26, murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kita lihat reaksi Thomas. Sementara pintu-pintu terkunci, saking ketakutannya mereka. Kita lihat cerita yang tadi ya. Dan akhirnya Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita lihat di ayat 29 ini sebagai ayat yang menjadi punchline buat kita untuk kita bisa tahu sebenarnya pesan Tuhan apa di balik semua ini. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Kita ayat 29. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita akan bahas tentang tangan bekas luka pak. Teman-teman mungkin tahu persis bekas luka yang kita miliki saat-saat ini. Mungkin di masa lalu kita, mungkin di pada masa-masa sekarang mungkin kita punya luka, rasa sakit hati kita, bekas luka kecil pada pergelangan tangan, mungkin karena kita jatuh, mungkin disenggol sama teman kita gitu ya, teman-teman sekolah, atau mungkin teman-teman yang lagi main bola contohnya, teman-teman mengalami di tackle gitu sama lawan dan akhirnya mengalami cedera, bahkan sampai cedera yang serius. Saya pernah waktu naik sepeda waktu itu masih kelas berapa ya, kelas 4 SD kah atau kelas 6 SD itu, saya pernah sekali jatuh dan lukanya masih ada sampai sekarang di bagian kaki saya, di bagian bagian lutut seperti itu ya, ada bekas, dan sampai sekarang masih ada berbekas tapi udah sembuh, puji Tuhan. Dan itu juga yang saya rasakan waktu saya masih kecil gitu ya.
Saya merasakan saya jatuh dari sepeda, dan itu pengalaman pertama saya. Ketika saya pertama sekali untuk mencoba mengendarai sepeda seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga punya bekas luka mental atau emosional yang diderita karena kamu punya pengalaman dengan kematian, mungkin pengalaman dengan kehilangan, mungkin pengalaman dengan mungkin sakit hati dengan orang lain. Mungkin teman-teman juga ngerasa punya rasa sakit hati dengan mantan, rasa sakit hati dengan rekan-rekan sekerja, mungkin rekan-rekan sepelayanan. Tapi hari ini saya mau memberikan kabar baik buat teman-teman semuanya. Satu-satunya bekas luka yang ada di sorga adalah milik Yesus. Kita lihat di sini teman-teman, di sorga kita nggak lagi hancur dan terluka. Kita punya pengharapan akan punya hidup kekal tanpa yang namanya keraguan, tanpa yang namanya ketakutan, tanpa yang namanya penderitaan secara batiniah, secara mentalitas kita, atau mungkin kesakitan secara fisik. So kita akan diperbarui, dan bersama dengan Yesus kita bisa diubahkan setiap harinya. Kalau kita bisa perhatikan di Wahyu 21 ayat 4, aku bantuin untuk bacain buat kita semuanya. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Nah situ dia bilang begini, Wahyu 21 ayat 4, dia bilang bahwa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah di sini ada pengharapan di balik kisah Paskah ini. Nah kita lihat ceritanya sekilas, dimana ketika kalau kita sudah merayakan Jumat Agung, kita memperingati kembali waktu Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tetelestai, sudah selesai, segala kutuk dosa kita sudah terbayar lunas oleh darah Yesus. Dan setelah kematian dan kebangkitannya, dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya. Kita perhatikan dia 20 sekarang. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka, dan murid-murid itu bersuka cita. Nah ceritanya di sini Thomas lagi gak ada. Ceritanya Thomasnya gak ada, gitu ya. Tapi murid-murid ini senang sekali. Dia memperlihatkan tangannya yang penuh dengan pakuit. Dan di situ reaksi murid-muridnya adalah sukacita. Karena di sini teman-teman, kita harus renungkan baik-baik bahwa ketika kita renungkan tentang kebangkitan Yesus, ada sukacita tersendiri. Ada sukacita di balik kisah kebangkitan Yesus. Di mana ketika kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan di situ kita merasa sukacita dan merasa yakin bahwa Injil yang saya pegang ini, Injil Yesus yang saya pegang ini adalah benar. Dan kita bisa percaya bahwa ada sukacita di balik itu karena kasih-Nya. Gak cuma dia Tuhan penuh keadilan, tapi dia penuh dengan kasih. Kita perhatikan baik di sini teman-teman, bahwa waktu itu Thomas tidak ada di sana, tapi respon murid-murid yang lain adalah sukacita. Nah, Thomas gak ada lagi di sana waktu itu. Makanya dia waktu diberitakan seperti itu, kita lihat ayat 25, dia gak percaya. Dia gak percaya, kita lihat deh. Maka kata murid-murid yang lain tuh padanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, ini dia. Di sini dia kayak merasa berpikir bahwa yang bener nih, yang bener aja, rugi dong gitu. Makanya dia bilang bahwa sebelum aku melihat bekas paku, bekas lambung yang udah dicucukkan ke dalam lambung Yesus, sama tangannya, sama kakinya sampai ke bawah-bawah, dari ujung kaki ke ujung pala, aku gak percaya. Kadang kita suka ragu sama apa yang dipesankan Tuhan sama kita, karena kita suka pikir, oh ya, yang bener nih.
Coba aku pikirkan lagi. Emang bener nih jalan Tuhan? Emang bener nih? Rasanya saya nggak percaya deh sama hal kayak gini. Dan kadang kita suka memiliki pengetahuan kita sendiri, mengandalkan pengetahuan kita sendiri gitu. Makanya kasih itu tidak menilai sama pengetahuan kita, gak bisa dinilai sama pengetahuan kita sendiri. Dan itu yang saya katakan ke teman-teman semuanya. Dan makanya saking gak percayanya Thomas, makanya sampai sedetail itu dia bilang, kalau sampai saya ngelihat itu bekas tangannya, ngelihat bekas tikaman dalam lambungnya, tikaman dalam kakinya, kalau misalnya itu tidak ada, saya nggak percaya itu. Tetapi Yesus kembali dan meminta Thomas untuk menyentuh lukanya. Dan disitulah reaksi Thomas adalah percaya. Dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku, di ayat 28. So, kita harus percaya bahwa Yesus itu mati untuk menghapus dosa kita. Bekas lukanya menunjukkan bahwa dia adalah anak domba yang sudah disembelih bagi kita. Zaman perjanjian lama mengatakan bahwa ketika kita sudah berdosa, kita harus bawa korban binatang yang sempurna dan gak ada cacat celanya. Tetapi di Ibrani katakan bahwa apa? Darah Yesus sangat mahal, gak bisa diganti dengan korban apapun itu. So, dia mati buat menghapus dosa kita semua, baik masa lalu, masa kini, mau masa yang akan datang. So, kita bisa percaya dengan hati yang penuh sukacita, seperti murid-murid yang lain selain Thomas. Tapi Thomas juga penuh sukacita sih. Tapi sebelumnya dia agak ragu. Kita penuh pengharapan di masa-masa ini. Yesus sudah bangkit, itu keyakinan kita bahwa saya sudah bebas dari dosa. Tetapi apa pesan Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita flashback lah cerita di mana ada perempuan ketahuan berzina, habis itu dibawa sama tua-tua. Dan pada saat itu kok teman-teman ngelihat tua-tua ini mengatakan bahwa oh ya, dia harus dilempari dengan batu. Tetapi pada saat itu Yesus tiba-tiba datang. Tua-tua orang Farisi sama Saduki datang ke situ, ada di situ. Di antara perempuan yang kedapatan berzina ini. Tapi Yesus berkata sama mereka, siapapun yang merasa benar, tolong dengan sangat lemparkan perempuan ini dengan batu. Kalau misalnya dia adalah orang yang paling benar di antara kerumunan itu. Dan akhirnya apa? Mereka keok. Dan makanya Tuhan Yesus bilang sama perempuan ini, dia katakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Hebat sekali Tuhan kita. Pergi dan gak boleh berbuat dosa lagi. Ya, respon kita yang pertama, ketika kita dibebaskan dari dosa, ingat, jangan kompromi lagi. Karena kita punya perasaan luka yang mendalam. Sampai-sampai kita gak sadar bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kita ungkit-ungkit lagi itu masalah. Kayak kompromi kan. Terus yang kedua, apa yang kita dapat di sini, bahwa jangan ragu sama kuasa Allah yang sempurna itu. Seperti Thomas, Yesus bangkit, dia ragu. Sebelum ada bukti, ya aku gak percaya. Makanya dia bilang, berbahagialah kalau kamu percaya walaupun kamu gak ngeliat. Dan yang ketiga, yakin dengan kesungguhan hati dan sukacita, karena dia ada bersama-sama dengan Anda dan saya. So MJ, pertanyaan saya begini, apa sebenarnya luka emosional atau mental yang masih kamu derita? Dan yang kedua, bagaimana kamu bisa mengalami pemulihan dari Yesus?
minta pertolongan sama Tuhan. Dia sudah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa Anda dan saya. Masa kita gak yakin? Masa kita ragu? Masa kita mau menyimpan dendam kita, menyimpan luka kita? Namanya aja kompromi. Kita sadari selama 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, kita memperingati kematian Yesus. Dan di hari Minggu ini kita merayakan yang namanya kebangkitan Yesus. Christ is risen. So, bersyukurlah karena dia sudah terluka bagi kita. Bersyukur saja karena Yesus itu sudah mati buat kita. Nyawanya bro. Mahal. Gak bisa diganti dengan apa-apa. Tahu gak sih ketika cerita Abraham waktu dia menyembelih anaknya Ishak? Disembelih itu anak. Tiba Tuhan bilang, tunggu. Jangan kau sembelih anak itu. Saya siapkan anak domba. Itu sebenarnya bagian yang kurang jelas, tetapi sudah diperjelas oleh perjanjian baru. Dikatakan bahwa apa? Kita gak perlu lagi sembelih-sembelih. Ada korban yang sempurna, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. So hari ini jangan sampai kita kompromi lagi, kita menyimpan lagi perasaan yang gak enak, perasaan ragu, perasaan gak percaya. Ada pengharapan di depan bersama dengan Tuhan. Saya akan percaya melalui devotional like malam ini kita dibangkitkan lagi semangat kita untuk merayakan kebangkitan Yesus yang sangat-sangat kita rasakan dalam diri kita. Kita bebas oleh kuasa darah Yesus dan dia bangkit. Kita merayakannya dengan sukacita tanpa ada keraguan. Kita percaya walaupun kita gak melihat, tapi karena firman-Nya dia gak pernah berubah sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya. Saya berdoa kiranya Tuhan yang sama menyertai Anda, Tuhan yang sama menyadarkan Anda akan kuasa Injil ini, bahwa dia akan ada selalu bersama dengan Anda dan saya. Jika ada teman-teman yang mau sharing, teman-teman mau kesaksian, teman-teman mau banget cerita, saya siapkan sahabat doa buat Anda. Teman-teman bisa hubungi nomor di bawah, dan mereka bersedia untuk menjadi teman Anda. Mereka siap untuk menjadi teman curhat Anda. Teman-teman siap untuk bisa cerita dengan mereka, dan mereka juga siap mendengarkan Anda. Mereka gak omon-omon, mereka gak banyak omongan, tapi mereka banyak mendengar, dan mereka siap buat mendoakan kalian semuanya. Baik lewat chat, baik lewat Instagram kita @jadiautentik.id, untuk kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Ingat, komunitas ini gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Komunitas ini gak bicara soal tembok doang, tapi saya percaya lingkup ini, komunitas kita ini meluas sampai seluruh daerah, seluruh kota, seluruh negeri. Dan kita siap merangkul Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam momen Paskah ini pasti ada pengharapan. Dalam momen Paskah ini pasti ada jalan keluar. Karena apa? Ketika kita percaya, kita akan menerima hidup yang kekal. Karena sayangnya Tuhan sama kita, sehingga dia rela mati. Sehingga kita yang percaya kepada dia gak akan binasa, tapi kita akan menerima hidup yang kekal itu. Doa saya menyertai teman-teman semuanya, dan saya ingin teman-teman ayo kita sama-sama renungkan ini. Firman Tuhan digenapi melalui anaknya, dan dia memberikan Roh Kudusnya untuk kita. Saya kita sadar kembali akan kematian anaknya dan kebangkitan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karya sejati itu yang membebaskan kita dari segala kutuk dosa
Tapi ingat, kita gak boleh kompromi lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan ragu lagi dan jangan kompromi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berdoa buat teman-teman semuanya. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan melalui kebangkitanmu, peristiwa kebangkitanmu, dan Engkau menampakkan diri para murid-murid-Mu. Kami sebagai murid-Mu ya Tuhan, kami sadari betul bahwa kadang kami gak percayaan. Kadang kami seringkali suka kompromi sama dosa kami. Tapi Engkau memperingatkan kami bahwa pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak kompromi. Ajar kami untuk tidak ragu sama pesan Tuhan yang Kau sudah sampaikan kami melalui perenungan kami setiap harinya. Dan kami percaya melalui karya salib-Mu, kami pasti diampuni, kami pasti dibasuh oleh darah-Mu. Setiap hari kami mengalami pertobatan demi pertobatan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. In Jesus' name. Amen. Amen.
Avenue Dark Hole.